Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahardika Ridho, absen 22. Di sini saya ingin menjelaskan materi bab 1 Bahasa Indonesia kelas 9, yaitu teks deskripsi, kohesi dan koherensi, dan kata serapan. Memasuki pembahasan yang pertama adalah teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek atau tempat secara terperinci, berisi pemaparan atau penggambaran yang detail sehingga para pembaca dapat membayangkan seolah-olah itu nyata. Dalam teks deskripsi terdapat ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama atau inti dalam pembahasan teks deskripsi. Teks deskripsi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Identifikasi berisi pengenalan objek, tempat, orang, atau peristiwa yang akan dideskripsikan. Deskripsi bagian adalah rincian mendalam subjek oleh penulis. Lalu penutup atau kesimpulan adalah penilaian akhir tentang subjek yang dideskripsikan. Dalam teks deskripsi terbagi menjadi 4 jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah ide pokok yang berada di awal kalimat. Lalu paragraf induktif yang ide pokoknya berada di akhir kalimat. Lalu ada ide pokok ineratif yang ide pokoknya berada di tengah kalimat. Lalu jenis paragraf yang terakhir adalah jenis paragraf campuran yang ide pokoknya berada di awal dan di akhir kalimat. Dalam teks deskripsi terdapat yang namanya sudut pandang. Sudut pandang dalam teks deskripsi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, menggunakan kata ganti saya, aku, atau kami, dan lain-lain. Lalu ada orang kedua yang menggunakan kata ganti kamu, anda, kalian, dan dikau. Lalu ada orang ketiga. Orang ketiga menggunakan kata ganti dia, mereka, beliau, dannya. Lalu yang kedua ada kohesi dan koherensi. Apa itu kohesi dan koherensi? Definisi kohesi adalah keterikatan antar unsur dalam struktur teks yang ditandai dengan konjungsi, pengulangan, penyulihan, dan pelesapan. Definisi koherensi adalah hubungan logis antar kalimat dalam satu paragraf. Selanjutnya ada alat-alat dalam kohesi. Alat-alat dalam kohesi terdapat alat pengulangan atau repetisi, penggunaan kata hubung atau konjungsi, penyulihan atau pronomina atau kata ganti, dan yang terakhir ada pelesapan atau elipsis. Lalu selanjutnya kita memasuki bagian konjungsi. Konjungsi termasuk alat dalam kohesi ya. Dalam konjungsi terbagi menjadi 2, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat dibagi lagi menjadi 3, yaitu konjungsi subordinatif, konjungsi koordinatif, dan konjungsi koleratif. Untuk konjungsi antar kalimat hanya terdapat 1, yaitu konjungsi antar kalimat. Lalu apa sih pengertian konjungsi koordinatif, subordinatif, dan koleratif? Konjungsi koordinatif adalah kata penghubung yang digunakan untuk mengaitkan antara 2 klausa yang memiliki kedudukan yang sama atau setara. Konjungsi ini umumnya tidak bisa digunakan di depan kalimat, seperti contoh dan, serta, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, dan padahal. Contoh kalimat dalam konjungsi koordinatif seperti ini. Dia sebenarnya pandai, tetapi malas belajar. Lalu kita memasuki yang kedua, konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah kata penghubung yang digunakan untuk mengaitkan antara 2 kalimat atau lebih yang kedudukannya tidak setara. Konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan kalimat bertingkat antara induk kalimat dan anak kalimat. Selanjutnya
ada konjungsi koleratif. Konjungsi koleratif adalah kata penghubung yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata, klausa, atau frasa, di mana kedua kata yang dihubungkan sama-sama subjek. Konjungsi pada jenis ini digunakan di depan kalimat dan di tengah kalimat saling berhubungan. Seperti contoh, ada baik pun titik-titik-titik maupun titik-titik-titik. Contoh kedua, tidak hanya titik-titik-titik tetapi titik-titik-titik juga titik-titik-titik. Contoh ketiga, entah titik-titik-titik, entah titik-titik-titik. Contoh keempat, jangankan titik-titik-titik pun titik-titik-titik. Contoh kelima, demikian titik-titik-titik sehingga titik-titik-titik. Contoh kalimat dalam konjungsi koleratif seperti ini. Penggunaan bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial. Lalu ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kalimat. Konjungsi ini juga digunakan untuk memberikan makna terhadap kalimat selanjutnya agar lebih runut. Contoh kata dalam konjungsi antar kalimat seperti ini ya. Untuk penggunaan konsekuensi ada akibatnya, dengan demikian, oleh sebab itu. Untuk penggunaan keadaan sebenarnya ada sejatinya, sebenarnya, sesungguhnya, bahwasannya, titik. Untuk penggunaan keadaan sebelumnya ada bahkan, malah. Untuk keadaan setelahnya ada selanjutnya, setelah itu, kemudian. Lalu untuk penggunaan kebalikan ada berbeda dengan, sebaliknya. Lalu untuk penggunaan pertentangan ada akan tetapi, namun, sayangnya. Untuk penggunaan keeksklusifan ada kecuali itu, di samping itu, dan di samping itu. Untuk contoh kalimat konjungsi antar kalimat seperti ini ya. Kami tidak sependapat dengan dia, titik. Biarpun begitu, kami tidak akan menghalanginya. Lalu kita memasuki materi yang terakhir, yaitu kata serapan. Kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing, yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Kata serapan disesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, sehingga penulisannya mengalami perubahan atau tidak. Dalam kata serapan, masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan 3 cara. Yang pertama ada adopsi. Adopsi adalah pemakaian bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing itu secara keseluruhan. Seperti contoh, supermarket, plaza, dan mall. Yang kedua ada adaptasi. Adaptasi adalah pemakaian bahasa hanya mengambil makna dan kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Seperti contoh, pluralization menjadi pluralisasi, globalization menjadi globalisasi, dan sistem menjadi sistem. Dan yang terakhir ada penerjemah. Penerjemah pemakaian bahasa yang mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing, lalu kata tersebut dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Seperti contoh, try out menjadi uji coba, upload menjadi mengunggah, dan download menjadi mengunduh. Sekian pembahasan materi singkat Bahasa Indonesia kelas 9 bab 1 dari saya. Saya Mahardika Ridho, mohon maaf bila ada salah kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.